Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman Lintang Kemukus semuanya, bersama Lintang Kemukus channelnya cerita misteri. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus, kali ini Lintang Kemukus mau membawakan sebuah cerita misteri dengan judul Pesugihan Sendang Kamulyan di bagian yang pertama. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, tidak perlu menunggu lama lagi. Mari kita simak cerita berikut ini. Selamat menikmati. Di masa yang sulit, pasti banyak orang pada menyerah pada keadaan dan jadi pada nekat menghalalkan segala cara, seperti yang dialami oleh keluarga dari Pak Hasan dan istrinya yang bernama Bu Dewi, bukan nama sebenarnya. Kehidupan keluarga ini sangatlah susah dan mereka dikaruniai 4 orang anak yang masih pada kecil-kecil. Bahkan anak yang paling tua masih duduk di kelas 5 sekolah dasar. Pak Hasan sendiri bekerja serabutan dan seringkali hasilnya tidak mencukupi untuk biaya sehari-hari. Dan malam itu Pak Hasan sedang berkumpul dengan istrinya yang sedang menyusui anaknya yang masih kecil. Sedang di rumah bambu kecil yang belum ada lampu dari jaringan listrik negara, karena Pak Hasan tidak mampu untuk membayar biaya pemasangan jaringan listrik dari perusahaan listrik negara itu. Jadi hanya lampu tempel dari minyak tanah saja buat penerangan rumah itu bila malam tiba. Dan malam itu Pak Hasan dan istrinya lagi membicarakan nasib keluarga mereka. Pak Hasan pun berkata kepada istrinya, "Iya ya Bu, mengapa kehidupan kita ini kok sulit seperti ini? Sedangkan Bapak sudah kerja keras kayak gini, tapi hasilnya tetap gini-gini saja, tetap kurang terus," keluh Pak Hasan. "Iya Pak, tapi gimana lagi? Saya juga belum bisa membantu Bapak tiap hari karena harus ngurusi anak-anak di rumah saja. Sudah tidak bisa istirahat Pak," jawab istrinya kepada Pak Hasan. "Ya Bu, tidak apa-apa. Tapi Bapak jadi heran melihat si Didik itu loh Bu. Baru 2 tahun nikah sudah jadi kaya dan sukses seperti itu. Sedangkan dulu sebelum nikah kan dia orangnya susah juga toh Bu, bahkan melebihi kita." "Iya Pak, tapi Ibu dengar dari orang-orang katanya si Didik dan istrinya itu piara pesugihan katanya Pak." Mendengar kata pesugihan dari istrinya, Pak Hasan pun kepikiran untuk mencoba mencari informasi di mana tempat pesugihan yang sekiranya nanti Pak Hasan bisa mengikuti jejak si Didik dan bisa merubah nasib dan memperbaiki perekonomian dari keluarganya. Lalu Pak Hasan pun berunding dengan istrinya, "Apa sebaiknya kita meniru yang Didik lakukan ya Bu, biar kita tidak susah begini," ucap Pak Hasan kepada istrinya. "Tapi Pak, aku nggak mau kalau keluarga kita ada yang jadi korbannya Pak," jawab istrinya sambil khawatir. "Itu hanya katanya Bu, buktinya Didik belum punya anak, tapi dia berhasil juga kan?" jawab Pak Hasan.
Baiklah Pak, kalau begitu mulai besok Bapak cari informasi di mana cari tempat pesugihan itu, dan mudah-mudahan segera berhasil Pak. Keluarga kita, jawab istrinya menyemangati Pak Hasan. Mendengar istrinya setuju dan mendukung niat Pak Hasan yang akan mencari pesugihan, pada akhirnya Pak Hasan pun sedikit lega, dan karena waktu sudah larut malam, mereka pun akhirnya memutuskan untuk istirahat dan tidur malam. Waktu pun berjalan dan pagi pun tiba. Seperti biasa, Pak Hasan sudah bersiap untuk mencari rumput karena kemarin ada tetangganya yang memesan untuk dicarikan rumput buat pakan ternak sapi dari tetangganya. Setelah minum kopi, Pak Hasan pun segera berangkat sambil dalam benaknya berharap dapat petunjuk di mana tempat mencari pesugihan. Sekian lama Pak Hasan berjalan, sampailah Pak Hasan di bawah bukit dan melihat di sekitar kolam yang biasa orang Jawa sebut sebagai sendang. Pak Hasan melihat banyak rumput yang sangat lebat. Pada akhirnya Pak Hasan pun memutuskan untuk mencari rumput di sana. Karena di sana rumputnya banyak, Pak Hasan pun lebih cepat dapat seikat besar rumputnya. Dan tidak begitu lama, Pak Hasan pun memutuskan untuk istirahat sejenak dan menuju pohon rindang yang berada di tepi sendang. Di sana Pak Hasan menyandarkan tubuhnya ke pohon besar itu, tapi entah siapa dan dari mana, Pak Hasan tiba-tiba didatangi sesosok orang tua yang belum Pak Hasan kenal sebelumnya. Dan setelah sosok laki-laki tua itu dekat dengan Pak Hasan, tiba-tiba lelaki tua itu berkata tentang keluh kesah dan kemiskinan yang dialami oleh keluarga Pak Hasan dengan sangat teliti dan detail, yang membuat Pak Hasan merasa keheranan, dari mana dan siapa lelaki tua itu, kok benar semua apa yang dikatakannya. Mendengar hal itu, Pak Hasan pun teringat akan niatnya semalam, dan pada akhirnya Pak Hasan pun bertanya kepada sosok lelaki tua itu tentang bagaimana caranya supaya dapat merubah kehidupan keluarganya. Dan laki-laki tua itu memberitahu kalau Pak Hasan suruh nadar di sandang itu. Kalau Pak Hasan bisa berhasil, nanti pasti akan ada sesuatu yang hilang dari pihak keluarganya. Dan lelaki tua itu tidak menjelaskan dengan detail tentang apa yang akan diambil dari Pak Hasan oleh penunggu sendang itu. Setelah menyampaikan hal tersebut, sosok lelaki tua itu pun serasa melangkah pergi tanpa berbicara lagi, dan dengan sekejap tahu-tahu sudah hilang entah kemana sosok lelaki tua tadi. Dalam kebingungan, Pak Hasan pun buru-buru pulang dengan membawa rumput pesanan dari tetangganya, dan segera pulang ke rumah dan memberitahu kejadian yang baru saja dialaminya waktu di sendang tadi kepada istrinya. Waktu berlalu, sore pun tiba, dan Pak Hasan pun bercerita kepada istrinya. Mendengar cerita suaminya, Dewi pun mendukung suaminya untuk mencoba bernadar di sendang itu. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, sampai di sini dulu cerita misteri pesugihan Sendang Kemuliaan
di bagian yang pertama, dan nantikan selalu kelanjutan ceritanya di bagian berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf semua kesalahan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di Lintang Gembus Channel agar kami lebih semangat lagi dalam membuat cerita-cerita misteri berikutnya. Saya akhiri sampai di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan terima kasih.